mohon izin bertanya. Sekarang ini sepak bola Indonesia lagi naik daun. Naik ke daun yang mana nih jemaah? Afa bihadzal hadithi antum mudahinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ustadz, saya datang kajiannya telat. Apakah sudah termasuk ikut kajian full? Karena sudah dari semalaman diniatkan, Ustaz. Apakah dapat pahala? Kalau bicara pahala, ketahuilah bahwasanya berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar gara-gara niat. Dan berapa banyak amalan yang besar jadi remeh gara-gara niatnya. Jadi kalau niat antum ikhlas lillahi ta'ala, kemudian antum mungkin telat bangunnya, kemudian datang ke sini juga telat, insya Allah ditulis. Dan subhanallah jemaah, orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu ketika mereka bubar akan dikatakan kepada mereka, qumu maghfuran lakum, kalian silahkan pulang semuanya, diampuni dosa-dosa kalian semuanya. Subhanallah jemaah. Maka insya Allah Allah akan tetap berikan pahala kepada antum. Dan doa Rabbana taqabbal minna, minta ya Allah terimalah dari kami ya Allah. Allah itu syakur jemaah. Allah itu sangat pandai mensyukuri. Apa makna syakur? Amalan dikit Allah kasih banyak pahalanya. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berburuk sangka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, anak ingin bertanya, kalau lagi khawatir dan galau, baca surat apa ya Ustaz? Syukran. Nah jemaah, kalau kita membaca Al-Quran, kita tahu Quran ini semuanya kalamullah tabaraka wa ta'ala, tapi secara fadilahnya berbeda-beda. Kalau bicara surat yang paling mulia adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau bicara ayat yang paling agung, ayat kursi. Qul huwallahu ahad tidak sama dengan tabbat yada abi lahabi wata. Sama-sama kalamullah, tapi mereka secara fadilah berbeda. Maka kalau antum tanya baca surat apa, maka bacalah Al-Fatihah. Karena itu surat yang paling mulia. Baca sama artinya, baca lagi sama artinya. Berapa kali baca terserah, antum baca lagi. Terus baca sama artinya, baca tafsirnya. Karena di situ ada permohonan, di situ ada pernyataan, dan ada permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau surat-surat yang lainnya, ada surat-surat yang membuat kita jadi ingat dengan hakikat kehidupan ini jamaah. Seperti surat Ar-Rahman ya. Kita jadi ingat dengan nikmat Allah yang Allah berikan. Silahkan dibaca. Apa ciri-ciri orang yang waktunya diberkahi, khususnya seorang ayah bagi keluarganya? Ya, dalam waktu yang sama dia lebih produktif daripada yang lain. Buat seorang ayah, dia masih bisa bermain sama anak-anaknya. Jadi permainan seorang suami bersama keluarganya itu termasuk yang bukan perbuatan sia-sia jemaah. Bukan perbuatan sia-sia. Banyak permainan-permainan kita yang perbuatan sia-sia, nggak dapat pahala kita. Tapi muda'abatur rajuli li ahli, keluarga seorang laki-laki bermain sama keluarganya, sama anak-anaknya, itu bukan sia-sia. Jadi kalau ada seorang ayah yang masih bisa ngobrol sama istrinya, masih bisa mendengarkan curhatan anaknya, masih bisa makan bareng sama anak-anaknya, masih bisa baca Al-Quran nih ayah di rumahnya, baca zikir, masih bisa sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah di rumahnya, insya Allah waktunya berkah.
Ingat, sholat sunnah lebih utama di mana? Di rumah. Jadi kalau ayah ini berangkat ke masjid setelah qobliyah, kalau masjidnya qomatnya nggak cepet ya mah. Soalnya ada sebagian masjid, masya Allah, kalau antum nggak berangkat waktu adzan, nggak ada qobliyah antum. Bahkan sampai masjid tasyahud akhir sudah. Ada masjid-masjid yang kayak gitu loh. Tapi ba'diyahnya kan tetap bisa di rumah gitu loh. Itu insya Allah menunjukkan waktu orang itu berkah. Dia bisa melakukan aktivitas yang produktif, yang bermanfaat ya. Bagaimana agar kita tetap bekerja namun tetap berkah? Ketika Allah Azza wa Jal menyuruh kita mencari rizki, di surat Al-Jumu'ah ya, selesai surat Jumat, apa kata Allah? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kata Allah, kalau selesai sholat silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Ngapain? Kerjalah, cari fulus. Niatnya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan niat untuk memperkaya diri dan berbangga-bangga. Hati-hati dengan niat itu. Kemudian kata Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Jadi yakin yang sedang dicari ini karunia Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian orang berpikir rizki itu karena kerja keras dia, rizki itu karena ilmu dia, karena jabatan dia. Enggak, rizki itu karena Allah yang kasih. Kalau Allah nggak kasih, walaupun antum berupaya sekuat tenaga, nggak ada. Berapa banyak orang yang di PHK, tapi ternyata masih bisa hidup, karena rizki dia bukan dari kantor dia, Allah yang kasih. Terus kata Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalian ingatlah Allah yang banyak. Jadi zikir itu bukan hanya selesai sholat. Bahkan di ayat ini, ketika mereka bertebaran di muka bumi, maka zikirlah ketika di tempat kerja, zikirlah ketika naik motor, naik kendaraan, selalu menyebut nama Allah, baca doa naik kendaraan. Nanti masuk toilet pun baca doa, masuk toilet, keluar toilet baca doa, keluar masuk rumah baca doa, sebelum tidur baca doa, pakai baju baca doa. Pokoknya apapun yang antum kerjakan senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena zikrullah ini juga nggak perlu keluar energi yang besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Baca la haula wa la quwata illa billah. Antum merasakan ketika antum dawamkan ini zikir sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, antum akan merasakan berkah di hidup antum, di waktu antum, di harta antum, di keluarga antum. Dan terakhir, antum akan bahagia. Bahagia. Pulang ke rumah nggak bawa fulus. Ditanya sama istrinya, "Bang, mana fulusnya?" Ya Allah, belum dikasih sama Allah. Insya Allah istrinya akan nerima. Tapi kalau antum di luar jarang zikir, sampai rumah antum ngomong, ditanya sama istri, "Bang, mana fulusnya?" Ya, aku kan cuma berusaha. Besok gugat cerai istrinya udah jadi. Jadi perbanyak zikir, jemaah. Perbanyak zikir dan ajak keluarga untuk berzikir. Semoga Allah selalu memberkati waktu Ustadz. Amin. Mohon izin bertanya. Sekarang ini sepak bola Indonesia lagi naik daun. Naik ke daun yang mana nih jemaah? Ada seorang yang selalu memantau sepak bola Muslim dan selalu menonton apapun dari berita bola sampai satu persatu pemain dikipuin. Apakah ini termasuk buang waktu sia-sia? Syukran, jazakallah khairan. Orang yang suka nonton bola itu fulusnya nambah nggak jemaah? Kita bicara dari fulus dulu. Ana alhamdulillah kalau nonton bola itu rekening ana tambah banyak fulusnya insyaallah. Enggak. Nonton bola juga keluar fulus.
apalagi yang sampai terbang sana, terbang sini ya. Mereka nonton bola. Kalau bicara termasuk membuang-buang waktu, kayaknya nggak perlu ditanya. Karena memang waktunya dia buang. Kecuali alhamdulillah Ustaz, sejak ana nonton bola, sholat malam ana itu jadi 11 rakaat. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti kan ada motivasi dia. Jadi nonton bola, atau dia sama ana sejak nonton bola, alhamdulillah kolesterol ana turun Ustaz. Yang kolesterolnya turun itu pemain bola, bukan penonton bola gitu loh. Iya, kalau bicara membuang-buang waktu, maka seorang muslim, kata Nabi SAW, ya orang Islam ini tingkatannya beda-beda ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk kebaikan Islam seseorang, nilainya bagus nih orang ini, adalah dia meninggalkan sesuatu yang nggak ada gunanya buat dia, nggak ada gunanya buat dia. Kalau bicara nonton bola, boleh aja. Tapi hal yang mubah kalau kebanyakan, jadi berbahaya buat dirimu. Jadi setan itu siapa? Nih buat teman-teman yang sudah ngaji ya. Setan itu selalu ingin membuat orang itu berbuat kesyirikan. Ketika tidak berbuat kesyirikan, maka akan digoda bagaimana dia melakukan bid'ah. Apalagi kalau sudah bid'ahnya bid'ah keyakinan. Antum tahu siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Dia muslim, taat. Tapi bagaimana setan berhasil membuat dia menyimpang di pemikirannya, di akidahnya. Dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika dia tidak bisa, bagaimana orang ini melakukan dosa-dosa besar. Ketika dosa-dosa besar dia nggak pernah melakukan, bahkan dia berlindung kepada Allah dari dosa besar, maka setan akan membuat orang ini melakukan dosa-dosa kecil. Dan biasanya orang kalau sudah ngaji itu pinter. Pinter apa? Pinter membedakan mana dosa besar, dosa kecil. Dia ngeliat, oh dosa kecil, istighfar cukup. Iya, dosa besar lah, naudzubillah. Setannya berhasil. Padahal bagaimanapun itu tetap dosa, dan dosa kecil kalau terus dilakukan ya akan jadi banyak. Ketika orang ini Masya Allah tetap dosa dia tinggalkan, sampai kecil-kecil pun dia berusaha untuk menghindarinya, maka yang kelima akan menggoda orang ini bagaimana meninggalkan yang afdol. Bukan dosa, nggak dosa, tapi ada dua amalan, yang satu afdol dia tinggalkan. Nanti terus yang terakhir kalau nggak bisa, bagaimana orang ini memperbanyak hal-hal yang mubah aja. Nggak dosa, nggak dilarang sama agama, tapi dia sudah menghambur-hamburkan waktunya sehingga orang ini tidak bertambah derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal, karena dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnah dia sudah nggak kerjakan, bahkan dia memperbanyak hal-hal yang mubah. Maka tolong kita perlu merem diri kita. Perlu bertanya, anak kalau nonton bola ini, kecuali orang ini enggak Ustaz, waktu anak nonton bola, anak samakan dengan waktu anak baca Quran. Masya Allah. Atau enggak Ustaz, waktu nonton bola, anak itu zikir terus Ustaz. Subhanallah, 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 sambil lihat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya cuma lisannya doang yang berzikir. Maka tolong perlu direm. Kalau antum kepingin kepo, kepoin tuh para nabi. Gimana sih Nabi Adam? Aku kok nggak pernah dengar ceritanya Nabi Adam ya. Itu kalau mau kepo, kepoin Nabi Musa. Gimana perjuangan Nabi Musa? Kita kadang ngepoin orang, jadi followernya orang, yang antum nggak ada manfaat sama sekali. Siapa yang jadi followernya Ronaldo di sini? Angkat tangan. Nah, nggak ada. Messi. Jadi ada orang yang lihat Ronaldo pergi ke sini, apa manfaatnya gitu loh. Apakah boleh seorang perempuan pergi jauh untuk menuntut ilmu tanpa mahram, tetapi bersama teman-teman sesama perempuan? Kalau pergi jauh, maka perlu dilihat apabila itu termasuk dalam safar, maka kita tahu bukan hanya menuntut ilmu, pergi apapun
Yang namanya safar bagi perempuan harus ada mahramnya. Ini menurut pendapat yang rajih jamaah, harus ada mahramnya, dia pergi jauh. Tapi kalau nggak safar maka nggak apa-apa, karena tidak termasuk safar. Kalau hitungan safar dengan kilometer, para ulama menetapkan berapa kilo? 81 kilo ya, seperti itu. Dan ternyata itu dihitung dari akhir rumah di kota itu jemaah. Perhitungannya bukan dari rumah kita. Jadi antum perlu perhatikan ini, dihitungnya dari mana. Itu yang menggunakan kilo. Adapun yang menggunakan budaya ya mengikuti uruf yang ada di masyarakat tersebut. Jadi seperti itu. Adapun kalau wanita ini sudah sampai di tempat tujuan, ada kan anak-anak yang mondok di pesantren ya, jauh, kemudian ditinggal sama orang tuanya. Artinya nggak ada mahramnya buat dia. Boleh apa nggak boleh? Nggak ada mahramnya. Kuliah di Surabaya, apa ya? Kemudian ditinggal, diantar sama bapaknya lalu ditinggal. Boleh apa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada mahramnya. Jamaah, kalau sudah netep mukim, itu hukum safarnya sudah hilang. Jangan dia mau kosor terus, anak musafir, kosor terus, enggak. Jadi semua hukum yang berlaku dengan safar itu terputus. Bahkan mahram udah nggak mahram dia, karena nggak perlu mahram, dia sudah mukim hukumnya, sudah tinggal di situ. Jadi pas perjalanannya yang membutuhkan mahram. Tapi kalau sudah mukim di tempat itu, maka hukum safarnya sudah selesai. Barakallahu fiik. Tinggal dicarikan mahram. Tinggal dicarikan mahram, carikan suami, Ustaz. Suami itu mahram apa bukan? Bukan lah jemaah. Mahram itu artinya nggak boleh dinikahin. Suami ya suami gitu. Barakallahu fiik. Ya, itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.